beberapa pertanyaan Bung Pandrian selaku kuasa hukum dari Gekanas Siap. terkait dengan uji material dan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ya, setahu kami kemarin dilakukan juga sidang uji formil tentang ketenagalistrikan. Hasilnya mungkin bisa dijelaskan secara singkat Bung Pandrian selaku kuasa hukum dari Gekanas. Oke, baik, terima kasih. Jadi gini, kemarin kita telah melakukan persidangan dengan register perkara nomor 39, di mana objek ujinya adalah mengenai privatisasi listrik nasional. Dan yang kita uji adalah secara material. Kemarin telah terselenggara dengan persidangan kurang lebih dengan durasi 1,5 jam, di mana hakim panelnya itu diketuai oleh Prof. Saldi Isra, anggotanya ada Prof. Siapa? Arif Hidayat dan Prof. Guntur Hamzah. Beliau selaku hakim panel telah memberikan nasihat kepada kami untuk memperbaiki dan menyempurnakan permohonan kami, dan kami diberikan waktu 2 minggu maksimal terhitung tanggal 22 Mei 2023 jam 13.30 paling lambat kita harus sudah memberikan perbaikan ke Mahkamah Konstitusi lagi. Dan untuk hari ini kita akan kembali melakukan persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dengan perkara register nomor 40, di mana kita baru menguji secara formil ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan material klaster ketenagakerjaan. Jadi kemarin mengenai ketenagalistrikan dan hari ini mengenai ketenagakerjaan. Respon dari kuasa hukum Gekanas seperti apa terkait dengan beberapa saran masukan dari majelis hakim? Oke, pertama yang jelas kami sangat mengapresiasi atas nasihat-nasihat yang diberikan oleh majelis panel, yang tentunya nanti kami secara internal akan mendiskusikan dan menyepakati mana-mana saja dari nasihat majelis panel yang akan kami coba sesuaikan dan sempurnakan, dan mana-mana saja yang kami rasa cukup sehingga tidak perlu diperbaikan. Dan kemudian sebetulnya apa sih yang menjadi koreksi dari majelis panel? Mungkin bisa digambarkan secara singkat Bung Pandrian. Oke, pertama adalah mengenai yang menjadi titik tekan adalah subbab asal, yang sebenarnya itu kami tambahkan dalam struktur permohonan kami, di mana asa itu adalah kita ambil dari bahasa Sanskerta yang bermakna harapan. Kami di dalamnya menguraikan mengenai bagaimana kami kuasa hukum pemohon yang mewakili sekitar 119 prinsipal gitu ya, pemberi kuasa, memiliki harapan yang sangat besar kepada Mahkamah Konstitusi yang kita sama-sama ketahui merupakan the guardian of konstitusional. Jadi penjaga gawang konstitusi Indonesia terhadap adanya dugaan-dugaan inkonstitusional dalam konteks material maupun formil dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berarti koreksi yang dilakukan oleh majelis panel sebetulnya hal yang biasa ya? Biasa, sangat biasa, sangat biasa. Artinya apa yang telah disarankan dan kemudian dikritisi oleh majelis panel nanti akan direspon dan akan dilakukan perbaikan oleh kuasa hukum dari Gekanas? Betul sekali. Ini dibutuhkan waktu sampai dengan tanggal 22 Mei? Betul, 14 hari kalender. Itu paling lama atau bisa lebih cepat? Paling lambat, jadi kita bisa secepatnya. Gitu ya. Oh, bisa lebih cepat ya? Ya, kemudian untuk hari ini Bung Pandrian ya, kita akan mendengarkan juga berarti ya sebagai sidang permulaan terkait dengan saran, pendapat, masukan dari majelis panel. Betul. Nah, bagaimana kemudian kesiapan dari kuasa hukum Gekanas untuk sidang hari ini? Pada prinsipnya kami siap, karena memang hukum acara dalam PMK nomor 2 tahun 2021 sendiri memang ini merupakan agenda yang wajib dilewati, dan majelis hakim juga diberikan amanat oleh Undang-Undang MK untuk memberikan nasihat, dan kami sangat terbuka dan tentunya sangat mengapresiasi nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh majelis panel. Pertanyaan yang cukup banyak nih Bung Pandrian di media ya. Sebetulnya untuk melakukan proses sidang uji formil ya terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan lah khususnya ya. Kira-kira memerlukan waktu berapa lama ya, dan kemudian berapa kali sidang, mungkin bisa digambarkan tahapannya bagaimana Bung Pandrian? Pertama, kalau kita bicara mengenai berapa lama, saya tidak bisa menyebutkan karena 2 hal. Pertama adalah tergantung nanti banyaknya pihak dan kesulitan materi yang diuji. Terlebih kita juga mengajukan pengujian secara formil dan material, di mana kalau kita mengaca dan merefleksi pada pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
majelis hakim memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengujian secara formil, dan pada saat itu juga membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun ya baru bisa diputuskan. Terkait dengan hal tersebut, mengenai pertanyaan durasi, tentunya kami belum bisa menjawab. Namun setidaknya kami berharap, karena memang hal yang kita uji ini adalah hal yang memang benar-benar sangat berkepentingan pekerja, dan tentunya listrik, penyediaan listrik yang merupakan hajat hidup orang banyak. Harapannya majelis hakim bisa sesegera mungkin untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan, supaya warga negara dan masyarakat Indonesia pada umumnya bisa segera mendapatkan kepastian hukum. Paling lama 1 tahun, tapi bisa lebih cepat dari itu ya? Ya, kami berharap seperti itu. Gambaran tahapannya bisa dijelaskan secara singkat nggak Bung Andri? Ini kan ya, tahap permulaan sidang, terus nanti apa lagi nih setelah ini? Tahapannya kalau kita mengacu pada PMK 221, itu memang selalu diawali dengan pemeriksaan pendahuluan, gitu ya, yang akan dilakukan sebanyak 2 kali. Nanti setelah itu baru kita akan masuk pada persidangan pleno yang akan diperiksa oleh 9 majelis hakim konstitusi, di mana nanti ada agenda pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak maupun Mahkamah Konstitusi jika merasa Mahkamah Konstitusi membutuhkan untuk mengajukan seorang ahli, dan baru diajukan putusan. Artinya masih ada beberapa tahapan ke depan lah gitu. Betul sekali. Oke Bung Mardian, sukses ya untuk sidang hari ini. Terima kasih Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.